kita akan bahas proses terjadinya glaukoma ataupun peningkatan tekanan yang ada di mata itu sendiri. Kita ketahui bahwa cairan aqueous humor itu dia diproduksi oleh yang namanya badan siliaris ini sendiri. Itu yang akan memproduksi dari cairan aqueous humor itu sendiri ya. Nah, si cairan aqueous humor ini memang dia kecepatannya itu produksinya itu sekitar 5 ml per hari oleh jaringan kapiler, dan juga nanti dia akan direabsorpsi juga dengan kecepatan yang sama pada proses pembentukannya itu sendiri. Nah, apabila cairan ini biasanya dia akan mengalir, dia akan diproduksi oleh badan siliaris, kemudian dia akan dialirkan melewati lensa, kemudian dia akan masuk melewati pupil, kemudian dia akan berada di bagian antara lensa dengan di bagian kornea ini sendiri. Nah, disinilah biasanya si cairan aqueous humor itu memang dia berada. Kemudian dia akan didrainase melalui kanal ya, melalui kanal drainasenya di bagian ujung sini. Dia akan diserap gitu. Makanya biasanya gangguan antara maupun dia ada sumbatan di jalan drainasenya atau produksi yang berlebihan oleh badan siliaris ini sendiri, jadi akan menyebabkan terjadinya kelebihan cairan yang akan menumpuk di dalam rongga anterior mata itu sendiri. Jadi rongga anterior mata kita itu yang ini dia ada mengandung cairan aqueous humor itu sendiri yang fungsinya tadi memberikan nutrisi tentunya, sehingga apabila dia mungkin produksinya lebih banyak daripada yang diserap ataupun dia sama tetapi ada hambatan dalam proses penyerapannya ini sendiri, dia akan menyebabkan terjadinya si cairan ini dia akan menumpuk di dalam rongga anterior ataupun rongga depan bagian mata kita, sehingga itu yang akan menimbulkan terjadinya peningkatan tekanan di dalam mata itu sendiri, sehingga keadaan inilah yang biasanya disebut dengan glaukoma itu sendiri. Jadi kelebihan daripada cairan aqueous humor, jadi kan aqueous humornya banyak di sini, dia akan menyebabkan si lensa ini dia terdorong ke belakang ya, si lensanya akan terdorong ke belakang ke dalam cairan aqueous humor yang nantinya akan menekan lapisan saraf. Jadi kan kalau semakin terdorong ke belakang, di sini kan ada lapisan retina. Nah, lapisan retina inilah yang nanti ditakutkan akan menekan, sehingga biasanya itu yang akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada retina, kerusakan saraf optik yang dapat menyebabkan kebutaan jika keadaan ini tidak segera diatasi. Seperti itu proses terjadinya glaukoma itu sendiri. Bahas tentang miopi atau biasanya kita sebut juga dengan rabun jauh itu sendiri. Jadi mata orang normal itu bisa dilihat, ini merupakan mata orang normal yang bagian paling atas ini. Mata orang normal itu kalau dia melihat dekat itu biasanya si lensanya akan melakukan akomodasi sehingga dia biasa bayangan itu dapat terfokus di retina itu sendiri. Sedangkan kalau mata orang normal kalau melihat jauh itu dia lensanya tidak akan melakukan daya akomodasi sehingga juga tepat jatuh di retina itu sendiri. Nah, pada orang rabun jauh ataupun pada orang miopi, penyebabnya itu biasanya diakibatkan oleh bola matanya yang terlalu panjang seperti ini. Yang titik-titik ini itu dia merupakan seperti gambaran dari bola mata yang normal. Selain bola mata yang terlalu panjang juga diakibatkan karena lensa yang terlalu kuat untuk daya akomodasinya itu sendiri, sehingga itu yang menyebabkan seseorang biasanya terjadi gangguan miopi itu sendiri ataupun bisa disebabkan oleh rabun jauh. Oke, yang pertama kita lihat seseorang yang biasanya kalau orang pada miopi kan kalau dia melihat jauh itu baru dia buram penglihatannya, dan saat dia melihat dekat dia akan normal penglihatannya. Nah, biasanya di sini pada orang miopi itu sendiri, di mana arah cahaya yang masuk itu sendiri biasanya dia tidak akan jatuh pada titik fokusnya itu sendiri. Biasanya dia akan jatuh tepat di depan retinanya itu sendiri cahayanya itu, sehingga itu yang menyebabkan penglihatan orang yang mempunyai rabun jauh itu sendiri atau miopi itu dia melihat benda yang ada di jauh itu menjadi kabur atau buram itu sendiri. Makanya dilakukan koreksi dengan menggunakan lensa ya konkav yang
menyebabkan jadinya sinar yang awalnya terpencar itu dapat divergensi berkas cahaya sebelum mencapai mata. Jadi dengan adanya bantuan lensa, ini sendiri maka akan membantu supaya cahaya itu sendiri, biasanya bayangan tersebut juga dapat tepat jatuh di pada retina orang itu sendiri, sehingga penglihatan matanya juga bisa kembali normal seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang hiperopia ya, atau biasanya disebut mata orang yang rabun saat melihat dekat, tetapi dia saat melihat jauh terang. Biasanya ini memang terjadi pada mata orang yang sudah tua gitu. Kalau biasanya pada umur-umur anak-anak, remaja, itu memang biasanya lebih dominan terjadi miopi atau rabun jauh itu sendiri. Nah, rabun dekat ini sendiri itu memang diakibatkan karena bayangannya itu dia jatuh di belakang retina itu sendiri. Itu yang menyebabkan terjadinya rabun dekat ini sendiri. Kemudian kita bisa lihat penyebab daripada rabun dekat itu dia diakibatkan karena bola mata yang terlalu panjang atau lensa mata yang terlalu lemah. Itu juga akan menyebabkan terjadinya rabun dekat ini sendiri. Sehingga rabun dekat ini itu biasanya orang melihat pada jarak yang dekat itu dia akan rabun. Kenapa? Karena biasanya cahaya yang jatuh itu dia tepat berada di bagian belakang daripada retina. Jadi ini kan misalnya retina, tapi dia biasanya jatuh di belakang retina itu sendiri, sehingga ini yang menyebabkan terjadinya penglihatannya itu buram. Makanya dilakukanlah koreksi dengan menggunakan lensa konveks dia, dimana tujuannya ini sendiri sebenarnya koreksi menggunakan lensa ini sebenarnya untuk menyebabkan supaya bayangan itu tepat jatuh di retina itu sendiri. Jadi tepat jatuh di retina sehingga penglihatannya itu kembali seperti normal. Jadi dia saat melihat dekat itu dia tidak buram seperti itu. Feel uninvited.